Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar hari ini? Salam sehat, semua sekarang salam sehat ya. Kita tetap pada prokes, protokol kesehatan, karena kondisi yang masih ada. Dan kita terus berdoa, semoga bangsa kita tetap terjaga, terlindungi dari situasi ini. Saudara-saudara, tahun 2021, sebagaimana saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya juga, saya beriman, sekalipun dalam kondisi sulit, tapi ini menjadi tahun pemulihan bagi kita. Tahun restorasi dalam segala bidang di hidup kita. Saudara-saudara, memang hidup ini orang katakan capek. Hidup capek, ya. Kenapa capek? Karena kita punya perasaan, karena kita punya pikiran. Segala sesuatu yang tidak nyambung dengan apa yang kita rasakan tentu membuat kita itu capek. Segala sesuatu yang tidak nyambung dengan pikiran kita tentu mengganggu pikiran kita. Sehingga mau nggak mau kita menjadikannya sebagai bahan pikiran atau mengganggu perasaan kita. Salah satu juga yang sebenarnya yang tanpa kita sadari bahwa manusia itu dikendalikan oleh pandangan hidupnya, paradigmanya. Jadi seperti apa sih konsep-konsep ada di pikiran kita? Seperti apa sih cara-cara kita mengatasi hidup kita, menjalani hidup kita? Itulah sebenarnya menentukan kehidupan ini. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu hal dengan tema yang saya berikan, pemulihan paradigma. Mungkin saudara-saudara paham, biasanya orang menggunakan istilah perubahan paradigma. Tapi saya gunakan istilah pemulihan, bukan hanya supaya nyambung dengan tema tahunan, tetapi saya ketika mendalami, saya punya keyakinan begini, dalam diri kita ada hal-hal yang baik, dalam diri kita ada banyak hal yang positif, cuma seringkali dia tidak terekspos ya, tidak tergali dengan baik, dan kita hanya menjalankan hidup kita berdasarkan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, yang kita anggap benar, dan ternyata belum tentu benar. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada paradigma, saya coba mengutip beberapa tulisan ya. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi pemikiran atau kognitifnya, sikapnya atau afektifnya, dan juga perilaku. Saudara-saudara, dengan kata lain, cara kita melihat diri kita, cara kita melihat lingkungan kita, cara kita melihat orang-orang lain, itulah yang disebut dengan paradigma. Paradigma, cara kita melihat, cara kita memandang. Atau orang juga ada yang mengatakan paradigma sama dengan pandangan hidup. Ada yang mengatakan paradigma sama dengan filosofi atau filsafat hidup. Atau apapun itu, atau konsep atau apapun itu. Tetapi saudara, kita harus paham bahwa paradigma kita itulah yang akhirnya menjadi seperti peta jalan, seperti apa yang kita ikuti gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita anggap itu sebuah kesalahan. Nah, paradigma juga dikatakan adalah seperangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Asumsi, konsep, nilai-nilai, asumsi. Saya coba mengajak saudara untuk memahami apa sih asumsi atau praduga. Saudara-saudara, sering orang menganggap asumsi itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang pernah kuliah barangkali tahu asumsi dasar atau yang disebut dengan hipotesa. Itu kan barulah sebuah anggapan awal yang harus dibuktikan apakah itu memang benar atau salah. Tetapi sayangnya hari-hari ini saudara, ada banyak orang hidup dengan asumsi-asumsi. Kalau saudara lihat ketika COVID baru dimulai, ada banyak asumsi di sana. Dan akhirnya masih asumsi, udah disebar kemana-mana. Dan banyak orang terpengaruh. Nah sekarang juga masalah vaksinasi, ada banyak asumsi. Betul nggak? Saya mungkin udah berapa kali tanya orang, Pak Pendeta mau nggak divaksin? Saya katakan mau. Saya tanya balik, kenapa memang? Loh katanya. Saudara-saudara, katanya. Coba asumsi. Dikaitkanlah dengan antikris, dikaitkan dengan penanaman chip, dikaitkan, saudara, itu semua asumsi. Apakah sudah ada pembuktian?
Nah, tetapi sayangnya saudara, hidup kita ini terlalu banyak berasumsi, berpraduga, berhipotesa. Jadi paradigma itu juga bisa berupa sebuah asumsi. Jadi bayangkan saudara, kalau yang saudara yakini untuk menjalankan hidup, konsep-konsep berpikir saudara itu ternyata hanya berupa asumsi. Apakah saudara bisa meyakini itu membuat saudara berhasil? Karena itu saudara, mengapa paradigma perlu dipulihkan? Mengapa? Pemulihan paradigma itu perlu kenapa? Karena kita perlu memulihkan cara kita melihat diri kita, cara kita melihat lingkungan kita, cara kita memahami situasi di sekitar kita. Karena cara itu, cara pandang kita akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi sikap kita, akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara-saudara, saya berharap saudara mulai bersama dengan saya sepakat untuk hari ini. Mari kita coba buka diri, buka pikiran untuk tidak melihat diri kita sebagai pribadi yang mutlak benar. Tidak lagi melihat diri kita sebagai pribadi yang merasa saya sudah on the track seperti itu. Saya sudah pada jalur yang benar. Tidak, saudara. Tidak. Saya berharap tidak. Nah, mengapa pemulihan paradigma harus dilakukan? Mengapa paradigma perlu dipulihkan? Atau mengapa perlu ada perubahan paradigma? Itu kalau bahasa manajemen sekarang. Mengapa perlu ada perubahan paradigma? Karena paradigma yang lama tidak mampu lagi menyelesaikan masalah. Maka kita perlu cara yang baru. Kalau cara yang lama tidak lagi efektif, kalau cara yang lama tidak lagi mampu menolong kita dalam menyelesaikan masalah kita, mengapa kita tidak coba cara yang baru? Yang walaupun itu mungkin bagi kita belum kita kenal. Atau kadang-kadang kita mengatakan itu agak bertolak belakang dengan logika berpikir saya. Nah, ini saudara coba lihat paradigma. Salah satu saudara yang ketika saya katakan di minggu-minggu pertama di awal tahun ini, ketika pemulihan batin, luka batin, yang namanya mengampuni itu. Saudara-saudara, orang katakanlah, orang bersalah kan bukan diampuni Pak, tapi kan dihukum. Iya. Tapi apakah kalau kita menghukum orang bersalah pada kita, kita merasa hebat? Kita merasa pulih? Kita merasa tenang? Kita merasa bahagia? Enggak juga. Sebab kalau kita membalas kejahatan, jangan lupa orangnya akan juga membalas lagi. Apakah kita mau hidup kita sepanjang hidup hanya berbalas-balasan? Capek saudara. Tapi begitu aku mengampuni, itu sama dengan selesai sudah. Tidak ada lagi masalah. Selesai. Saya selesai dengan kamu. Ini salah satu contoh saudara. Jadi perubahan paradigma. Saudara, itu nggak ada hubungan dengan apa-apa ya. Kadang-kadang ada orang, lagi khotbah kok ada yang jatuh ya. Berarti ada gangguan setan, enggak. Karena kita udah doa saudara, jadi nggak usah kaitkan dengan setan jatuhnya itu ya. Amin saudara. Kadang-kadang kita saudara setan, lama-lama setan, loh saya nggak ngapa-ngapain kok saya yang salah, kata setan nanti. Udahlah, memang setan dari dulu salah. Oke saudara, jadi maksudnya nggak usah berpikir masalah itu ya. Loh kok jatuh. Nah coba lihat, asumsi lagi kan. Halo. Baik, saya kembali saudara. Mengapa perlu paradigma baru? Mengapa kita perlu mengubah paradigma kita? Karena mungkin ada banyak hal di hidup kita nggak bisa lagi kita selesaikan. Nggak perlu malu untuk mengatakan, oke, aku terbuka. Nah, saya ingin mengajak kita belajar satu bagian di Alkitab. Saya senang dengan bagian Alkitab ini di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1-2. Tapi nanti kita akan baca selanjutnya. Di Lukas pasal yang kelima tentang pemulihan paradigma, kita belajar dari peristiwa ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi saudara lihat, peristiwa yang dicatat dalam Alkitab adalah Yesus satu ketika ada di pantai dan banyak orang pengen dengar dia khotbah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi saudara,
dikatakan, dicatat di Alkitab, ada 2 perahu di tempat itu dan nelayan-nelayan sedang turun. Berarti ketika mereka selesai bekerja, maka mereka turun sedang bersihkan perahu. Nah, ayat 3 dan 4, ia di sini adalah Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat, ini peristiwa yang nyata di zaman Yesus. Peristiwa yang nyata. Jadi ada orang yang bernama Simon dan teman-teman. Mereka baru saja gagal. Dan dalam kegagalan mereka itu Yesus temui mereka. Dan Yesus buat mereka berhasil. Nah saudara-saudara, mengapa mereka bisa berhasil? Nah di sini yang saya coba tangkap. Yesus mengajar mereka untuk mengubah cara pikir mereka. Untuk mengubah paradigma mereka. Untuk mengubah pola pikir mereka. Untuk memulihkan cara berpikir mereka. Yang tadinya kita terlalu fokus pada diri kita, terlalu fokus pada pengalaman kita, terlalu fokus pada pengetahuan kita. Tapi Yesus memulai dengan cara-cara yang sangat-sangat sederhana. Saudara-saudara coba lihat. Masalah yang mereka hadapi itu apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bayangin saudara. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus dan teman-teman di sini nelayan. Berarti mereka sangat paham dengan cara menangkap ikan. Tetapi ternyata pengalaman mereka sebagai nelayan tidak jadi jaminan bahwa mereka akan berhasil. Buktinya, sepanjang malam kami bekerja keras. Saudara, itu artinya bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nol. Kerja keras hasilnya nol. Kadang-kadang kan orang selalu katakan ternyata proses tidak mengkhianati hasil. Kalau orang kerja keras pasti berhasil. Nggak mungkin enggak, karena proses tidak mengkhianati hasil. Wow. Itu bahasa orang yang berhasil. Kalau bahasa orang yang gagal, ternyata proses. Apa? Belum pernah dengar sih saya. Mau coba ngarang tapi nggak dapat. Jadi saudara-saudara, nggak jadi ukuran saudara. Saudara mungkin bisa juga mengatakan, iya juga ya. Saya mencoba dengan segala kemampuan saya dengan ini, tapi kok nggak hasilnya kok nggak seperti yang saya bayangkan. Saya sudah bekerja keras di hidup ini, tapi kok hidup saya begini-begini aja. Bekerja keras dengan kapasitas Simon sebagai nelayan, dengan kompetensi yang dia miliki sebagai nelayan dan dia bekerja keras. Harusnya saudara, rumusnya kalau orang sudah punya kompetensi dan dia bekerja keras, kompetensinya harusnya berhasil dong. Tapi nggak jadi jaminan, saudara. Karena itu, saudara, ada orang mengatakan begini, mengapa tidak semua orang pintar itu berhasil? Mengapa tidak semua orang pintar berhasil? Saudara-saudara, coba kita sedikit flashback ya. Saudara punya nggak teman-teman sekolah dulu yang saudara anggap dia pintar? Saudara sudah meramalkan, waduh ini masa depannya cerah ini. Tapi coba lihat sekarang. Apakah semuanya seperti yang saudara bayangkan? Jangan-jangan saudara yang sekolah aja on off, tahu artinya sekolah on off, kadang masuk kadang bolos. Ternyata saudara kok lebih sukses dari dia. Gimana saudara?
Ada saudara bertanya, iya juga ya. Padahal dia, wah kayaknya. Atau ada orang pagi-pagi subuh udah aktif bekerja, pulang sampai malam, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak perlu seperti itu, bukan. Poin saya bukan di situ. Tetapi ada kalanya terjadi di hidup ini, kita sudah bekerja keras, sudah melakukan segala yang bisa kita lakukan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Nah, kita mau belajar dari sini, saudara. Saya coba lihat, maka tadi saya katakan Tuhan membawa mereka kepada hal yang sangat sederhana. Yang pertama kita lihat, dikatakan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Berarti siap pulang ke rumah dong. Sedang turun dan membasuh jalannya. Berarti udah turun dari perahu, jalan dibersihkan di pantai itu. Tetapi saudara lihat, ia naik ke dalam salah satu perahu itu perahu Simon. Nah, ketika mereka sudah turun, justru Yesus naik ke atas perahu dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara, saya ingin saudara membayangkan peristiwa ini. Seandainya saudara yang punya perahu. Wow. Ya, ini ada perbaikan, tapi oke. Perahunya sedang jatuh. Nah, saya kembali saudara lihat. Saudara bisa bayangkan kalaulah saudara yang punya perahu. Semalaman bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Semalaman loh, bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Dan saudara tentu sedang bersihkan dan siap pulang ke rumah sebagai seorang yang gagal. Tiba-tiba ada orang datang, naik ke perahu saudara. Begitu naik, boleh nggak perahu ini kita ke tengah lagi yuk? Yuk kita masuk lagi ke dalam. Kira-kira saudara bilang apa sama orang itu? Halo? Seandainya saudara ikuti budaya Medan, apa kau bilang? Gimana kira-kira? Kalau saudara ikut gaya bahasa Medan, apa kau bilang? Kau nggak tahu aku capek? Semalaman aku, kau suruh lagi, apa kau bilang? Jangan gitulah. Jangan gitulah. Kalau cari masalah jangan sekarang, nantilah. Wah, misal gaya Medan. Tapi Yesus lihat, dia sengaja. Tapi yang menarik di sini, saudara, ini yang buat Simon itu berat. Yang menarik, Simon nggak marah, Simon tidak protes, tapi dia nurut. Yesus naik perahunya nggak masalah, suruh bertolak ke tengah nggak masalah. Dia bawa lagi ke tengah walaupun capek. Saudara-saudara, kadang-kadang saya berpikir begini. Karena dulu saya pernah dengar banyak kisah-kisah dari orang ya. Seperti saudara pernah tahu nggak pemecah batu? Saudara tahu kisah pemecah batu? Saudara tahu orang memecahkan batu, tentu kita bicara zaman-zaman dulu ya. Kalau ada satu bongkahan batu yang katakanlah diameternya 2 meter begitu, dia tidak datang bawa palu yang 25 kilo. Sebab kalau dia bawa palu 25 kilo untuk mecah batu ini, ngangkat palunya aja gimana? Ngayunnya gimana? Betul nggak? Enggak. Dia cukup pakai palu yang kecil, yang mungkin beratnya 1 kilo atau setengah kilo bahkan. Tapi yang dilakukan sama dia apa? Dia ketok, dia pelajari batu di mana, baru dia ketok di tempat yang sama. Dia ketok seharian di tempat yang sama, dia ketok, tidak perlu pakai tenaga yang besar. Mungkin ketokan pertama kelihatannya tidak berhasil. Ketokan ke-1000 kelihatan belum berhasil. Tapi mungkin ketokan ke-2001 mulai kerak batu besar. Pertanyaannya, apakah itu hanya karena ketokan yang ke-2001? Enggak. Ketokan pertama itu ternyata sudah memberi efek kepada batu itu. Tapi ketekunan dia, plek. Makanya ada istilah begini, kadang-kadang ada orang bekerja keras, tetapi berhenti
pada garis-garis akhir. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah itu satu sisi. Tetapi di sisi ini saya merasa, bukan karena harusnya dia menjalan sampai pagi, nggak cukup malam aja, bukan di situ. Tetapi ada dua hal, saudara, kalau kita mau lihat di sini ya, ada dua hal. Saya coba baca buku, saudara, waktu saya persiapkan khotbah ini, saya baca buku, ada dua hal yang menurut mereka itu hal-hal yang tidak logika, yang bertentangan dengan logika dari Petrus sebagai nelayan. Logika pertama adalah yang suruh dia ini melakukan itu adalah Yesus. Secara manusia Yesus bukan nelayan loh, dia anak tukang kayu. Anak tukang kayu ngajari nelayan untuk nangkap ikan. Masuk akal enggak? Saudara kalau lagi gagal dalam bisnis A misalnya, tentu saudara mencari orang yang mengerti bisnis A, betul enggak? Baru minta saran dari dia. Enggak mungkin saudara cari orang yang enggak mengerti bisnis itu. Enggak mungkin. Jadi orang merasa yang pertama keanehan di sini adalah bahwa Petrus harus mendengarkan saran dari orang yang tidak mengerti cara menangkap ikan. Nah ini saudara kalau ingin bicara masalah pemulihan atau perubahan paradigma tadi. Yang kedua, ketika dikatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, mereka punya jala, bukan jaring besar. Kalau ke tempat lebih dalam kan diperlukan jaring besar, saudara. Tapi dikatakan, ayo ke tengah, ayo. Lebih dalam. Saudara-saudara, ini dua hal ini, saya khawatirnya begini. Kalaulah kita kembali yang tadi, udah capek-capek, orang naik ke perahu, suruh ke tengah lagi, suruh ini lagi, waduh. Kayaknya kalau begini ini ngajak berkelahi orangnya. Tapi lihat Petrus di sini. Itulah sebabnya dicatat dalam Alkitab, bahwa ada seorang Petrus, yang walaupun dia seorang nelayan yang berpengalaman, tapi dia bisa gagal. Dan dalam kegagalan dia, Yesus datang ke perahunya. Jadi yang pertama adalah saudara lihat, izinkan Yesus masuk ke perahunya dia. Dia izinkan Yesus masuk ke dalam bisnisnya dia. Dia izinkan Yesus masuk ke dalam usahanya dia. Dia izinkan Yesus masuk ke dalam hidupnya. Ini langkah awal, saudara. Jadi kalau engkau sedang mengalami kegagalan dan apapun yang kau lakukan kayaknya enggak menghasilkan sesuatu, yang kau perlukan adalah buka hati, buka pikiran, biar Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Amin, saudara? Harus. Karena apa? Saudara harus mulai mengatakan, ternyata pikiran saya sudah nggak mampu. Pengetahuan saya sudah nggak mampu mengatasi masalah saya. Saya perlu Tuhan untuk hidup saya. Saya perlu Tuhan. Karena itulah saudara, ke gereja itu sudah langkah yang paling pas. Ketika sudah punya pergumulan, ke gereja sudah langkah paling pas. Walaupun jujurnya begini, kadang-kadang ada orang ketika tanya, kenapa nggak ke gereja Pak? Ya lagi banyak masalah. Nah terbalik kan? Berarti dia mau ke gereja setelah selesai masalahnya. Bu, kenapa nggak gereja? Ya lagi panik nih, lagi malas. Saya lagi nggak enak perasaan, nggak enak hati. Makanya nggak ke gereja. Wah, harusnya justru karena banyak masalah ke gereja. Tinggalkan hidup atau paradigma yang lama dan coba datang ke gereja dan izinkan firman Allah masuk dalam pikiran kita. Nah, barulah yang kedua saudara lihat, Yesus setelah dalam perahu, lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari perahu. Mengizinkan hidupmu dipakai Tuhan. Wah, kadang-kadang saudara lihat begini. Saya sudah punya masalah, sudah punya pergumulan, sudah punya ini. Masa saya harus melayani Tuhan lagi? Saudara lihat. Masa saya harus beri waktu lagi untuk Tuhan? Masa saya harus ikut dalam pelayanan lagi? Saya kan lagi punya pergumulan. Saudara, kalau saudara lagi punya masalah, semangat nggak pelayanan? Enggak ya? Gimana? Justru dalam kondisi begitu Tuhan ingin ajak saudara pelayanan loh, mau nggak? Ketika saudara sedang gagal, mau nggak ikut pelayanan? Halo? Nggak mau ya? Tunggu selesai dulu. Makanya saudara tahu, satu ketika Yesus mengajak orang ikut dia.
yuk ikut aku yuk, ikut aku yuk, ikut aku. Akhirnya di sana ada yang nanya, memang kalau ikut Yesus saya dapat apa? Yesus katakan begini, kamu tahu nggak? Kalau serigala aja punya lubang, burung di udara itu punya sangkar, tapi saya anak manusia, saya nggak punya tempat loh untuk meletakkan kepala saya. Artinya apa? Nggak ada. Saya nggak janji sama kamu loh, kalau ikut aku, kamu dapat apa-apa. Akhirnya ada seorang muda mengatakan, kalau begitu Tuhan, tunggu dulu lah, aku pulang ke rumah dulu, aku mau kuburkan bapakku dulu. Setelah aku kuburkan, baru aku datang ikut kamu. Sebenarnya waktu itu bapaknya nggak mati. Kalau mati ngapain dia ikut Yesus, betul nggak? Artinya apa? Kalau gitu, tunggu dulu, bapakku kan sudah tua. Nanti dia mati, aku dapat warisan. Nah warisan aku jual, aku punya uang, baru ikut Yesus. Jadi aku punya apa? Punya bekal. Jadi aku nggak perlu kerja, nggak dapat apa-apa, tapi aku udah punya uang. Terus katakan apa? Biarlah orang mati kubur orang mati. Itu sebabnya Yesus dengan keras mengatakan begini, kamu tahu nggak? Barang siapa tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara laki-laki perempuan, nggak layak ikut aku. Nah, apalagi saudara, hanya masalah sekedar persoalan pekerjaan yang nggak sukses apa semua. Tapi dalam konteks ini saya tidak ingin katakan saudara tinggalkan, bukan. Tetapi di sini, orang yang sedang gagal seperti Petrus, yang tadinya sudah mau pulang, tapi saya kata, enggak, ayo kita ke tengah lagi yuk. Aku perlu kau Petrus, aku perlu perahumu Petrus. Artinya Yesus berkhotbah dari perahu itu. Mau nggak saudara? Biasanya orang kalau punya masalah, dikuasai oleh masalahnya. Tapi Yesus ingin mengalihkan pikirannya dari masalahnya. Dengan memberikan aktivitas baru, pelayanan. Amin saudara. Gimana saudara? Undang Yesus, kemudian Yesus ngajak pelayanan, ya pelayanan. Gereja ngajak pelayanan, ya pelayanan. Oh jangan katakan, loh saya lagi ini. Enggak, karena Tuhan akan selesaikan masalah kita. Ada orang mengatakan, saya punya teman, dia suka mengatakan begini, kalau kita sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaan kita. Wow, sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaan kita. Saya dengar kesaksian seorang teman, satu ketika, ini sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, udah cukup lama. Dia cerita sama saya, dia bilang begini, sebenarnya teman saya ini, dia setiap ada masalah di bisnis suka kirim SMS ke saya, dia katakan, Pak, tolong bantu doa Pak. Saya lagi ada tagihan macet dari si A sekian, si A sekian, si A sekian. Dia cerita satu ketika, saudara, ada orang punya tagihan sekitar 4M-an gitu, 4M lebih sedikit begitu, karena ngambil barang sama dia. Setiap ditagih saudara, orang ini selalu berkelit. Bahkan kadang-kadang sengaja nggak mau dihubungi begitu. Setiap ditagih selalu begitu. Jadi teman saya ini udah dongkol juga, ini orang maunya apa sih? Udah punya hutang kok begitu kok malah dihubungi nggak mau. Tapi waktu itu saudara, tiba-tiba dia berpikir begini, kenapa aku jadi susah gara-gara dia? Kenapa aku jadi susah gara-gara dia? Dan dia buat komitmen pada dirinya, mulai hari ini saya tidak akan tagih orang itu. Mau dibayar, bayar, mau enggak, saya enggak peduli. Dan saudara akhirnya dia ikut satu rombongan pergi ke Israel. Biasalah, bahasa kita kan ziarah ke Israel. Dia ikut rombongan, dia orang Jakarta, rombongan ke sana. Setelah buat komitmen, dia ke rombongan ke sana. Baru hari kedua di sana, ini orang telepon dia. Pak, aduh minta maaf Pak, saya baru kontak Bapak sekarang. Oh iya, kenapa? Dia sudah, jawabnya juga udah setengah hati, karena orang ini udah nyusahin saya. Kenapa? Enggak Pak, masalah utang saya. Iya kenapa? Pak, boleh nggak saya cicil? Hah? Cicil gimana? Iya Pak, aku baru punya uang 2M nih Pak. Saya transfer dulu Pak, sisanya nanti saya cicil ya Pak ya. Oh iya? Senang dia. Oh iya silakan. Saudara tahu, nggak lama itu utang lunas. Saudara, padahal tadinya dia ngotot nggak lunas-lunas. Begitu dicuekin dan pergi beribadah, ya ini orang nyari dia. Makanya dia katakan sama saya begini, Pak, nggak rugi beribadah sama Tuhan, nggak rugi melayani Tuhan. Dialah yang mengatakan pada saya, kalau kita sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan kerjaan kita. Wow.
Lihat. Petrus di sini lagi susah. Tapi katakan apa? Yuk ke tengah yuk. Dan saya percaya ketika Yesus mengajar banyak orang dari perahu itu, pastilah Petrus dengar semua pengajaran Yesus. Betul? Dia pasti menyimak semua yang Yesus katakan. Sehingga ketika terjadi yang ketiga, Yesus mengatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab dengan jujur. Dia katakan apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia terbuka. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini kuncinya. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang memberikan perintah. Artinya apa? Guru, segala yang aku tahu aku udah lakukan, segala pengalaman dan aku gagal. Dan tidak ada lagi yang tidak kulakukan dengan apa yang aku tahu. Tetapi sekarang karena engkau mengatakannya, walaupun itu tidak masuk logika saya, aku akan melakukannya. Ini yang saya tangkap sebagai pergeseran, perubahan, pemulihan paradigma. Berhentilah, terus pras otak, terus pras pikiran, terus pras perasaan untuk sesuatu yang memang engkau tidak akan mungkin bisa selesaikan. Berhentilah, engkau akan capek, saudara. Tapi coba, kira-kira Tuhan berkata apa kepadamu? Berhentilah itu terus merencanakan sesuatu yang saudara tahu itu pun tidak memberikan jaminan bagi engkau. Tapi mengapa enggak berdiam diri, mendekatkan diri pada Tuhan sampai engkau mendengar Tuhan mengatakan sesuatu kepada engkau. Tetapi karena engkau mengatakannya. Saudara-saudara, seberapa banyak kita berani tunduk kepada Tuhan? Kadang-kadang ego kita, saudara, ego kita yang membuat kita tidak bisa keluar dari pergumulan kita. Ego kita yang membuat kita nggak bisa terlepas dari masalah kita. Ego kita. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah mulai dekati kita. Tuhan sudah pengen masuk ke perahu kita. Tuhan pengen mengajak kita, yuk sibukkan diri dalam pelayanan yuk. Kenapa? Dengan begitu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin mengerti pikiran Tuhan. Padahal kita maunya apa? Seperti main sulap. Ya kalau Tuhan mau langsung aja lagi nih. Jadilah ini, jadi. Maunya kita kan begitu. Tapi Tuhan ingin mengubah konsep berpikir kita, saudara. Coba, kalau seandainya dipikir-pikir, bisa nggak Tuhan Yesus langsung katakan, tiba-tiba ikan lompat semua ke perahu? Bisa. Tetapi Yesus ingin lihat, kamu masih punya semangat enggak? Kamu masih punya semangat enggak dengan hidup? Yuk, kalau punya semangat, yuk bertolak lagi ke dalam yuk. Yuk ke dalam yuk. Kemudian tebarkan jalamu. Ayo. Saudara, ketika dia lakukan itu, lihat hasilnya apa? Alkitab mencatat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat, bukan hanya satu perahu, dua perahu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Hanya sekali jala. Sementara semalaman berapa kali menjala, nggak ada hasil. Tapi ketika Tuhan yang mengatakan, sekali tebar jala, dua perahu penuh. Artinya apa? Tidak sulit Tuhan ingin memberkati kita. Nggak sulit. Tapi mau nggak kita mengubah cara berpikir kita? Mengubah paradigma kita? Memulihkan pola pikir kita? Tidak lagi terlalu ngotot dengan kemampuan berpikir kita. Dengan pengalaman kita. Hidup ini capek? Iya. Tapi kenapa kita capek? Karena kita berjuang dengan diri kita. Karena kita terlalu ngotot
dan merasa diri mampu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita merenung siang hari ini. Kita merenung. Coba abaikan masalah yang kau hadapi. Semalaman Petrus gagal, dia berdiam. Tapi ketika ketemu Yesus, semuanya serba berubah. Ketika engkau hari ini ada di rumah Tuhan, atau ada di rumah dan mendengarkan firman ini, saudara ambil waktu sejenak. Coba abaikan apapun yang ada di pikiranmu, segala konsep berpikirmu, dan minta Tuhan mencoba bicara pribadi kepada engkau, sesuai dengan apa yang kau alami hari ini. Haleluya, Tuhan berkati kita.